Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argi Hermaliani. NIM saya 28920050045 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang aspek hukum bisnis oleh dosen pengampu Bapak Darmawan. Di sini saya akan membahas asas-asas hukum perjanjian dan unsur-unsur perjanjian dan syarat sahnya sebuah hukum perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian dan unsur-unsur perjanjian. 1. Asas hukum perjanjian. Asas hukum perjanjian itu dibagi menjadi asas konsensualisme, yaitu dalam hukum perjanjian, asas konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti sepakat antara pihak mengenai pokok perjanjian. Menurut Subjekti, asas konsensus itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat dari para pihak yang bersangkutan. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak ini dalam pelaksanaannya dibatasi oleh 3 hal yang tercantum dalam pasal 1337 KUHP Perdata, yaitu perjanjian itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang ketiga, asas itikat baik atau id good faith. Asas itikat baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak. Kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikat baik, dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Yang keempat, asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda. Asas kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Arti dari pacta sunt servanda adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan pengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak harus tunduk dan melaksanakan mengenai segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Yang kelima, asas personalitas. Asas personalitas ini diartikan sebagai asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja. Syarat-syarat sahnya hukum perjanjian. Syarat sahnya hukum perjanjian secara umum diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian, adanya kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal. Dari 4 syarat tersebut, syarat pertama dan kedua merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subjek suatu perjanjian karena disebut syarat subjektif. Sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian yang disebut syarat objektif. Tidak dipenuhi syarat objektif ini berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata telah dipenuhi, maka berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata, perjanjian telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan di atas, maka ketentuan-ketentuan dalam buku 3 KUHP Perdata ini mengandung sistem terbukanya, artinya memberikan kebebasan pada pihak dalam menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian untuk mengadakan perjanjian, akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan
ketertiban umum juga harus memuat syarat sahnya perjanjian. Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum yang mengatur, artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau aturan khusus di dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah hukum semacam itu ada yang menamakan dengan istilah hukum pelengkap atau hukum penambah. Hal ini ditegaskan pula oleh Subekti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Sekian dari penjelasan yang tadi saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.